Pernah gak sih, kamu belanja sedikit, tapi rasanya kayak sudah dapet jackpot? Kayak pas kamu ngeliat diskon aneh di supermarket, terus bisa bawa pulang barang yang seharusnya gak terlalu penting, tapi rasa puasnya bikin hari kamu cerah. Mungkin kamu bahkan pikir, wah, ini sih momen yang berharga. Padahal, itu cuma belanja kecil bukan? Tetapi, kenapa ya? Perasaan seperti itu bisa muncul dan menggoda kita kembali untuk terus melakukannya? Nah, sekarang kita bakal mengeksplor lebih dalam ke dunia belanja. Kenapa belanja kecil bisa bikin kita senyum lebar? Apa yang terjadi di otak kita saat kita memasukkan barang-barang ke dalam keranjang? Mari kita gali lebih dalam di chapter pertama ini, dan saya jamin, kamu bakal mulai melihat transaksi di kasir itu dengan cara yang berbeda. Chapter 1, ada apa dengan belanja kecil? Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sudah nangkring di pikiran kamu. Kenapa sih, sesimpel belanja barang kecil kok bisa bikin hati kita terasa bahagia? Mungkin kamu berpikir, ini cuma pengalihan sementara. Tapi nyatanya, efeknya lebih dalam dari sekadar menghabiskan uang. Ini soal mental. Ketika kita membelanjakan sesuatu, apalagi yang kita anggap kecil, kita untuk sejenak bisa merasakannya sebagai momen kemenangan. Ada memang kepuasan tersendiri saat melihat keranjang belanjaan penuh. Sederhananya, kita sedang melakukan ritual yang memberi kita perasaan berharga. Jangan salah, perasaan ini juga ada faktor psikologisnya. Otak kita seolah memberi sinyal positif. Seolah berkata, kamu keren, sudah bisa beli ini. Tanpa kita sadari, belanja kecil bisa menjadi pelarian dari rutinitas membosankan. Bagi sebagian orang, itu adalah cara untuk mendapatkan kendali atas kehidupan yang mungkin terasa berantakan. Jadi, mari kita gali lebih dalam mengapa perasaan ini bisa begitu kuat. Chapter 2, Ritual Belanja Kecil. Sekarang, kita ngomongin tentang ritual. Bagaimana sih belanja kecil ini menjadi bagian dari rutinitas kita? Misalnya, buat seseorang yang sibuk kerja, mereka kadang butuh dukungan yang gak datang dari makanan atau minuman, melainkan dari barang-barang yang bisa dibeli. Mungkin kamu sadar, kamu belanja bukan cuma untuk butuh, tapi juga untuk merayakan hari yang biasa. Gampangnya, belanja jadi semacam pengingat bahwa kita bisa memberi sedikit reward pada diri sendiri. Tapi cermati, ketika belanja ini jadi kebiasaan, ada juga dampaknya. Kita bisa jadi kecanduan. Belanja untuk mengisi waktu kosong yang seharusnya bisa diisi dengan hal lebih produktif. Lalu, pertanyaannya, di mana batasan antara memanjakan diri dan terjebak dalam pola belanja yang salah? Kita bakal terus keluar masuk dalam dilema ini, seperti roller coaster emosi. Chapter 3, Belanja sebagai terapi. Pernah dengar istilah belanja sebagai terapi? Ini bukan jeda singkat dari stres, tapi semacam strategi coping untuk menghadapi tekanan hidup. Ketika segala sesuatunya terasa tidak terkendali, membeli sesuatu bisa jadi ajang untuk mengambil kembali kontrol. Melihat barang yang baru dibeli, rasanya bisa mengangkat mood dan memberikan kebahagiaan sesaat. Ciri khasnya, kita seringkali berusaha membenarkan keputusan untuk berbelanja. Kita pikir, ini hanya sekali, gak akan merugikan. Padahal, logika ini yang membuat kita terus terjebak dalam ilusi. Sekali lagi, ini tentang memilih cerita mana yang ingin kita percayai. Tapi, itu bukan salah kita sepenuhnya. Lingkungan kita, media, dan iklan yang bertebaran justru memperkuat pola pikir ini. Chapter 4, Besarnya Marketing Raungan. Ngomong-ngomong soal iklan, kita gak bisa lepas dari bagaimana pemasaran ikut ambil bagian dalam hidup kita. Iklan yang menjanjikan kejutan dan kebahagiaan adalah marketing raungan. Segala sesuatu yang berkilauan bisa menarik perhatian kita,
membuat kita merasa seolah kita butuhnya. Seolah hidup kita akan lebih sempurna dengan barang-barang itu. Lihat saja, barang-barang yang dipasarkan dengan cara yang bikin kita terpesona. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari riset yang seksama untuk memanfaatkan emosi kita. Setiap barang yang ditawarin, seakan mengisyaratkan kita untuk berpikir, kalau gak beli, kamu ketinggalan zaman. Nah, siapa yang bisa resistan sama rasa khawatir ini? Disinilah letak kerumitan belanja. Ini bukan semata soal membeli barang, tapi soal bagaimana kita terpengaruh oleh berbagai strategi pemasaran yang langsung masuk ke dalam pikiran dan memanipulasi emosimu. Chapter 5, Mengatur agar tak terjebak. Di titik ini, kita harus berpikir, bagaimana kita bisa mengatur kebiasaan belanja agar tidak terjebak dalam siklus ini? Pertama, kita perlu introspeksi. Apa motivasi sebenarnya di balik keinginan kita untuk belanja? Apakah itu karena kebutuhan benar-benar, atau hanya pelarian? Kedua, cobalah untuk menganalisis pengeluaran. Ayo catat semua barang yang dibeli dalam seminggu. Rasakan, apakah itu benar-benar penting bagi hidup kita? Ketiga, alihkan perhatian kita kepada hobi yang lebih produktif. Misal, membaca, berkebun, atau berolahraga. Kelima, lakukan belanja secara sadar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini akan memberikan dampak jangka panjang atau cuma memuaskan ego sesaat? Dengan begitu, kita bisa jalan-jalan di dunia belanja tanpa terjebak dalam jurang kerugian. Jangan lupa subscribe channel Memoria untuk cerita-cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.